kita akan membahas seputar informasi COVID-19 terbaru. Banyak masyarakat sekarang ini masih belum tahu tuh apakah itu ODP, PDP dan seterusnya, dan bagaimana untuk mencegahnya. Nah, kita langsung coba bertanya kepada narasumber kita, pemerhati sosial dengan Kak Neti. Oke. Selamat siang Kak Neti, apa kabar? Kita enjoy aja ya. Iya. Oke, jadi Kak Neti gini. Sekarang ini kan banyak berkembang permasalahan COVID-19. Kita pengen tahu nih, untuk banyak yang beredar informasi seperti ODP, PDP. Nah, orang kadang setelah ditetapkan menjadi ODP, orang jadi merasa dia itu sudah terindikasi. Kakak boleh jelaskan apakah itu ODP, PDP dan seterusnya? Kakak boleh jelaskan sedikit? Iya, benar. Jadi di sini kita semacam dikasih ketakutan. Oke. Jadi banyak nih, demam sedikit aku dimasuk betul, gitu ya kan. Betul. Flu sedikit juga gimana, pusing-pusing gitu kan. Langsung panik kan. Betul. Jadi di sini sebetulnya cuaca, hawa kita ini kan juga sudah tidak steril kan. Ada juga penyakit pernapasan di sini meningkat. Oke. Jadi kalau UDP itu kan orang datang pantau. Oke. Gini, orang dalam pantauan. Iya, di pantauan. Jadi dia mempunyai penyakit misalnya pernapasan. Itu bisa kita kategorikan. Oke. Tapi kita pantau terus. Tapi kan tidak harus dia COVID-19. Dan ODP dia belum pasti dia itu sudah terinfeksi atau belum gitu ya. Betul. Berarti ODP ini Kak ditetapkan ketika dalam hal apa ini? Apakah dia ketika baru datang dari luar negeri atau dari luar kota? Apakah itu ditetapkan sebagai ODP? Yang dari datang luar negeri atau di luar area misalnya Sumatera. Siap. Itu ODP. Itu ODP. Iya. Nah, untuk ODP itu Kak, perlu nggak kita waspada terhadap ODP? Sebetulnya kita bukan waspada, tapi kita lebih steril diri. Siap. Jadi tidak menularkan lagi ke yang lain. Berarti ODP ini intinya berarti dia belum terindikasi, belum terinfeksi, hanya saja karena dia datang dari luar, sangat rentan virus COVID-nya, sehingga dia dinyatakan ODP ya. Oke. Nah, untuk nanti ODP itu Kak, berapa lama pengawasannya Kak ya? Itu tergantung, kita nggak bisa memastikan. Terus kalau ODP dia memang betul-betul sudah terindikasi. Itu masuk ke PDP ya? Iya, terindikasi. Habis itu baru ke karantina. Sebetulnya pengarantinaan itu pengarantinaan mandiri. Itu bisa dengan kita sendiri, misalnya di rumah kita udah PDP. Sebetulnya kita bisa sih sehat, bisa sih kita kembali lagi dengan kebersihan kita. Menjaga kebersihan. Siap. Tangan. Jadi steril semua, makan apa. Nah, berarti Kak, kalau misalnya nih, apa yang harus dilakukan seorang ODP? Apakah dia boleh lagi keluar rumah, atau memang isolasi full gitu? ODP boleh keluar. Boleh keluar. Boleh keluar, tapi dia juga harus agak membatasi ya. Makanya di sini kita kerumunan orang, sekelompok orang, tidak boleh kita terlalu banyak. Kita kan tidak bisa, dia cepat, prosesnya cepat. Siap. Prosesnya cepat. Berarti itu untuk PDP sendiri, apa yang harus dilakukan seorang PDP? Kalau PDP harus lebih steril ya. Jangan banyak kontak dengan orang lain. Siap. Itu PDP kan? Iya. Nah, sekarang ini kan kekhawatiran orang Kak, ODP kan kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai ODP, orang malah dekat aja nggak mau gitu loh Kak. Apa memang harus seperti itu Kak? Tidak. Jadi yang mana aktivitas di luar silakan, tapi harus mawas. Harus jaga, kita menjaga juga orang lain, menjaga diri kita sendiri. Jadi semua itu kembali ke diri kita. Jadi di sini banyak ketidaktahuan
masyarakat. Informasi itu, Informasi. Yang kedua, pemerintah juga kalau pantauan saya kurang dia menyentuh dengan masyarakat yang rela, yang sukarelawan. Sebetulnya banyak kan. Jadi kadang di sini harus yang ahlinya. Jadi apakah sesuatu itu kita belajar itu harus ahlinya? Kan tidak kan. Nah, kalau kita tidak bisa, disinilah berbagi. Oke. Nah, kalau kakak sebagai pemerhati sosial sudah langkah kakak sebagai pemerhati sosial sudah sejauh mana nih untuk bisa mengedukasi masyarakat mengenai COVID? Pertama di lingkungan keluarga saya, baik. lingkungan teman-teman, di lingkungan juga desa-desa kita, dan juga di dalam suatu lembaga kita, media juga, teman-teman juga mendukung. Makanya di sini saya ingin semua kita bergerak. Jadi semua sumut milenial bisa bergerak untuk membantu pemerintah dalam COVID-19. Iya, bukannya jadi malah menimbulkan kepanikan ya. Itu dia, betul. Okay. Nah, tapi memang tadi saya tertarik Kak, atau kalau Kak bilang memang tanpa yang ahli juga kita bisa juga menginformasikan ke masyarakat bawah gitu loh Kak. Tapi memang kan banyak nih Kak yang sekarang ini berita-berita hoax gitu loh Kak. Iya. Itu gimana menangkal itu Kak? Itu makanya kita sebagai pemerhati, bukan pemerhati atau di suatu lembaga, di suatu kumpulan tidak. Jadi kan kita juga dengan medsos kita, kita edarkanlah berita-berita yang menyenangkan bagi mereka. Apalagi yang sudah PDP, itu kecaman untuk untuk emosi dia itu nggak stabil ya, ketakutan. Betul. Apalagi gini, kebanyakan ini kan yang meninggal orang-orang yang di atas 50-an lebih. Iya, betul. Itu kenapa? 50 lebih itu mereka rentan penyakit-penyakit yang kronis. Pertama hipertensi, gula. Itu kan tidak bisa dengan sugesti yang mencekam. Akan menurunkan daya tahan tubuh ini. Nah, itu dia. Aku ini nanti gimana ya? Mau mati atau gimana? Karena itu sudah tersebar tidak ada obatnya, tidak bisa diobatin. Jadi kan jadi panik ya? Iya, jadi panik. Itu sebetulnya. Jadi berarti untuk pemerintah sendiri, sekarang kakak melihat sudah sejauh mana respon pemerintah terhadap ini? Apakah memang lambat, cepat, atau biasa-biasa saja? Untuk penanganannya? Penanganannya kalau pemerintah pusat itu ada kecolongan lambat. Iya, karena gini tidak mudah. Ini tidak mudah ya, apalagi seorang pemimpin tidak mudah mendapat suatu tekanan, ya kan? Dan tidak juga bisa harus memikirkan diri sendiri. Jadi kita juga harus maklum. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah. Jadi di sini pemerintah daerah seharusnya yang berperan. Apakah semua informasi pemerintah pusat sudah diterima dengan baik untuk ke bawahnya, kan? Seperti Keping, camat, Keping, lurah, camat, wali kota. Itu apakah sudah dapat semua informasi? Informasi sekarang ini kan siapa yang telat bangun pagi tidak akan dapat rezeki, kata orang. Jadi itu peribahasanya, ya kan? Jadi tidak harus ditelepon dulu Pak Camat, ini ada informasi mau datang, nggak bisa lagi. Inisiatif sendiri ya, inisiatif sendiri. Berarti tergantung niat mereka Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi makanya di 2020 ini sesuai dengan COVID-19 kita lebih lebih kreatif. Ini Kak, saya mau nanya ini sensitif nih. Gimana tanggapan Kak Pak Edi sebagai gubernur dalam menyikapi masalah COVID ini? Kalau Pak Edi. Apakah boleh copot kepalanya atau gimana Kak? Enggak, mencopot kepala orang. Nggak bisa ya? Enggak kan? Siap. Jadi gini, kalau dari pantauan kita itu terlalu banyak
banyak janji-janji. Jadi sekarang ini kita banyak berbuat baik. Masyarakat semua, apalagi masyarakat Sumut, itu mendapatkan seorang pemimpin itu, figur pemimpin itu turun ke bawah. Iya. Jadi bukan berarti dengan bantuan uang segepok atau beras 30 goni. Walaupun tanpa uang. Contohnya salaman saja, didatangi saja, itu sudah penyejuk hati. Mendengar keluarga. Itu dia, itu sebetulnya. Jadi menambah semangat. Jadi kalau misalnya untuk penanganan COVID dari Pak Edi sendiri sebagai gubernur, pemimpin daerah, kakak nilai sejauh mana kepedulian beliau dibandingkan dengan kepala-kepala daerah lain? Kalau saya rasa masih 30%. Masih 30% ya. Jadi contoh untuk kepala daerah, saya senang ini gebrakan dengan Surabaya. Surabaya ya. Dia memang di situ kota besar. Kita juga kota besar loh Medan. Betul, tapi Medan memang orangnya tidak bisa diatur. Kebanyakan susah. Itu ya. Iya kan, susah. Jadi kita juga harus bisa memblok-blok Surabaya begini, Medan begini. Karena memang setahu kita Surabaya itu untuk penanganan mengenai COVID ini mereka sudah sediakan hand sanitizer di muka umum begitu ya. Tapi kita belum masih ya. Kita belum. Kita lihat harusnya cepat. Jangan kita cuma macam laundry. Gosok, semprot. Kan gitu kan. Jadi harusnya gosok, semprot, tapi dikemas. Ya kan? Terus langsung diberi kemudahan kepada masyarakat untuk misalnya kalau misalnya mereka ada jalan di tempat umum bisa cuci tangan. Iya, cuci tangan. Kan ini enggak, cuci tangannya di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh masyarakat. Betul. Kenapa pasar-pasar tidak ditaruh? Iya betul. Kenapa masjid raya tidak ditaruh? Depan saja, dekat tukang beca. Yang itu sasarannya. Padahal notabene istilahnya anggaran kita lebih besar daripada Surabaya ya. Iya, lebih besar. Harusnya kita yang lebih memperbanyak fasilitas itu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya menurut kakak untuk ini kan sebentar lagi ini mau pilkada nih kan. Iya. Calon wali kota kan sudah mulai menunjukkan jati diri masing-masing kan. Iya. Nah kalau menurut kakak ini apakah salah atau bagaimana? Atau sah-sah saja gitu? Maksudnya apa nih? Nah jadi kan sekarang ini wali kota ini calon wali kota ini sekarang banyak semprot gratis, hand sanitizer gratis. Nah menurut kakak di masa-masa lagi panik-panik seperti ini salah nggak perbuatan mereka? Apa memang hanya pencitraan atau memang hanya hanya segolongan kecil aja atau gimana? Menurut saya itu kembali ke pribadi. Kembali ke pribadi ya. Jadi anggap saja itu tadi amal. Jadi empati mereka saat ini apa? Kan di situ. Baik. Tapi ada kebanyakan gini, beras 5 kilo aja fotoin dong. Iya. Gula 2 kilo fotoin dong. Berarti kan gitu. jadi kesannya nggak murni untuk membantu gitu ya? Iya. Iya. Ingat tuh itu pesan untuk calon wali kota ya. Calon wali kota berarti bapak-bapak sekalian berbuat dengan hati ya. Dan untuk anggaran nih kan, di anggaran. Jadi kan kita sudah dapat informasi dari Bapak Jokowi, itu kan anggaran sudah diturunkan katanya kan ya. Iya. Kakak sudah mendapatkan informasi tersebut apa enggak? Saya sudah mendapatkan informasi itu sekitar 75 triliun. Kalau tidak salah. Itu masih pidato beliau. Ya kan, tapi kan sah tidaknya kita belum. Iya, baik. Tapi itulah. Itu yang dari pemerintah pusat. Kalau yang dari daerah itu kan beda lagi. Jadi saya mendengar ini terutama untuk kita ya, untuk Sumut, pertama 16M, 18M, terakhir 100M, beras 1000 ton. Kemana? Kan gitu. Jadi masyarakat ini jangan dikasih wangi-wangi sate aja. Siap. Kan harus juga ini kemana nih, makannya di mana, tempatnya di mana, kan buangnya di mana. Jadi saya
saya juga pengen masyarakat Sumut semua mengawasin semua dana-dana bencana ini COVID-19. Karena di saat ini disitulah ada yang berkepentingan. Iya. Sangat berpotensi kan? Iya, berpotensi untuk korupsi. Iya. Berarti masyarakat harus sama-sama mengawasi anggaran tersebut kayak dari pusat, pemerintah daerah sampai ke yang terbawahnya. Iya. Nah, jadi untuk pesan terakhir ke masyarakat kita Kak untuk COVID-19 ini apa? Pesan saya, jagalah kesehatan, Ya. terutama diri sendiri, keluarga, terus itu lingkungan kita, dan pantau terus setiap kegiatan pemerintah kita dari pusat, dari daerah sampai ke kepling dari desa-desa. Satu lagi Kak, pertanyaan terakhir Kak. Jika sekarang ini kan sudah banyak informasi yang kita dapatnya, apakah memang ini benar atau hoax kan atau ini. Tapi memang kebanyakan ini informasi yang kita dapat setiap hari itu corona terus. Nah, apakah perlu dibatasi informasi corona ini di masyarakat atau bagaimana masyarakat harusnya menanggapi permasalahan ini? Untuk saat ini kita masalah corona kita batasin yang misalnya tingkat kematiannya sekian kita batasi. Sudah tidak perlu lagi. Sekarang ini pencegahan diri sendiri, keselamatan kita sendiri, dan apa yang harus kita perbuat. Berarti mulai dari diri sendiri dulu, kemudian baru bisa bantu orang lain. Iya, dari diri sendiri, cuci tangan. Kita mengasih contoh. Jadi untuk sekarang ini berarti kakak ini sedang konsen pemerhati sosial ke arah mana nih Kak? Lagi gembur-gemburnya kemana nih? Ini gembur-gemburnya kita ke kemanusiaan, sosial, lingkungan, interaksi antara manusia dan manusia. Makanya memang anggaran itu memang harus kita awasi sekali supaya memang untuk pendistribusinya ke orang yang tepat. Iya, orang yang tepat. Jadi misalnya harus orang yang miskin saja atau yang tidak mampu. Kalau kita lihat lebih bagus merata saja. Mau yang kalangan menengah, bawah, itu nggak ada masalah. Jadi kalau sudah dikasih terserah mereka mau dikasihkan lagi. Yang penting dapat dulu semua. Iya, sesuai dengan sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke guys, jadi di sini sudah beberapa topik sebenarnya kita bahas dengan Kak Neti sebagai pemerhati sosial, dan kesimpulannya antara kita bersama-sama dari diri kita sendiri untuk mengamankan diri kita dari virus COVID, yaitu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian orang lain. Dan untuk pemerintah juga kita harus mengawasi bersama-sama untuk anggarannya agar juga bisa sampai yang mendapatkan itu adalah orang yang harusnya memang mendapatkan dari atas sampai bawah. Dan kemudian juga untuk ingat ya, untuk ODP jangan dikucilkan ya. ODP itu hanya orang dalam pantauan. Nah, dan kemudian ada PDP yang sudah terindikasi. Nah, untuk ODP ini belum tentu dia itu terindikasi. Tidak menular. Jadi masih pengawasan. Oke guys, sekian dulu untuk informasi COVID-19 untuk sore ini. Mungkin besok kita akan bahas topik baru lagi, dan stay tune terus, jaga keluarga Anda. Oke, thank you.